A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat berserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farullah, saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang perubahan sosial berdasarkan teori struktural fungsional dan teori konflik dialektika. Pertama, saya memasuki bab pendahuluan. Di masa modernisasi, perubahan sosial sering terjadi di setiap kalangan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam sistem sosial kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial bersifat gradual atau secara bertahap melalui sistem penyesuaian dan membutuhkan waktu yang tidak secara cepat. Dalam proses perubahan sosial tersebut akan adanya sebuah konflik yang timbul di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa masyarakat atau golongan yang menolak perubahan sosial tersebut. Menurut pendapat Dahrendorf menyatakan bahwa jika konflik dipandang dari teori fungsionalis, maka sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama secara sukarela atau konsensus bersama oleh keduanya. Namun jika dipandang oleh teori konflik, maka masyarakat yang dipersatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan akan timbulnya konflik yang berat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang dilakukan secara radikal. Menurut pendapat J.L. Jilin dan J.P. Jilin yang dikutip oleh Surjono Suekanto tahun 2009 halaman 262 sampai 263 mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Ogbum tahun 1932 menjelaskan bahwa perubahan sosial meliputi perubahan teknologi yang mengakibatkan perubahan lingkungan material dan mengaturnya, sehingga menimbulkan perubahan atau modifikasi kebiasaan-kebiasaan dan lembaga sosial. Selain itu, menurut pendapat Agus Comte yang dikutip oleh Salim tahun 2002 halaman 9 sampai halaman 22 menjelaskan bahwa cakupan perubahan sosial terbagi dalam bangunan struktural yang meliputi unsur-unsur yang melandasi kehidupan manusia seperti perdamaian. Berdasarkan pendapat para tokoh yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh teknologi yang berdampak pada perubahan struktural fungsional masyarakat, seperti kebudayaan, kebiasaan, dan perilaku. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi tidak menimbulkan konflik yang berat, maka akan menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Namun jika menimbulkan konflik yang berat, maka akan timbulnya sebuah perubahan sosial yang dilakukan secara radikal. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti bertujuan untuk menganalisis contoh dari perubahan sosial berdasarkan teori struktural fungsional dan teori konflik melalui analisis 5W1H. Dalam teori struktural fungsional, peneliti memilih contoh perubahan sosial tentang perubahan sosial budaya akibat media Instagram. Rumusan masalah. Yang pertama, perubahan sosial seperti apa yang sedang terjadi. Yang kedua, di manakah perubahan sosial itu terjadi. Yang ketiga, kapan perubahan sosial ini terjadi. Yang keempat, kenapa perubahan sosial itu terjadi. Yang kelima, siapa sajakah yang merasakan dampak perubahan sosial tersebut. Dan yang terakhir ada bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial. Dalam teori konflik, peneliti memilih contoh tentang konflik internal antara pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua. Rumusan masalah. Yang pertama, konflik seperti apa yang sedang terjadi. Yang kedua, di mana konflik itu tersebut terjadi. Yang ketiga, sejak kapan konflik itu tersebut terjadi. Yang keempat, kenapa konflik tersebut bisa terjadi. Yang kelima, siapakah penyebab terjadinya konflik tersebut. Yang keenam, bagaimana cara untuk mengendalikan konflik tersebut.
Pada bab kedua, saya akan memasuki pada tahapan analisis 5W 1H terhadap perubahan sosial budaya akibat media Instagram. Analisis yang pertama yaitu tentang perubahan sosial seperti apa yang sedang terjadi. Perubahan sosial yang terjadi yakni munculnya media Instagram yang saat ini dikenal dengan kepopulerannya yang membawa masyarakat untuk bisa merasakan narsis setiap hari. Ini tentunya tidak lepas pula dari dukungan fitur-fitur dari fasilitas yang dimunculkan oleh smartphone yang mampu membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Setiap orang dimanapun dan kapanpun dapat berfoto lalu mengabadikan pada akun Instagram mereka sebagai pilihan untuk ajang eksistensi diri. Perkembangan jejaring sosial Instagram saat ini seakan sudah menjadi bagian yang penting bagi pergaulan kekinian. Tidak dapat dipungkiri di masa kini identik dengan telepon yang penggunaannya bisa dilakukan hampir 24 jam dalam sehari. Penggunaan media sosial pun selalu beragam untuk diakses. Artinya tidak hanya Instagram yang digunakan, namun juga diikuti dengan perangkat komunikasi sosial lainnya yang paling sering digunakan seperti Facebook, Twitter, Patch, YouTube, Line, dan WhatsApp. Keberadaan media secara online telah menjadi tren di kalangan remaja. Hal ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat modern. Terbukti munculnya teknologi yang bersifat interaktif, seperti dunia maya, akan mengubah masyarakat di masa yang akan datang. Penguasaan teknologi juga dapat dilihat dari pola pemikiran masyarakat dewasa sekarang yang telah berubah dalam proses interaksi sosial mereka. Salah satu contoh adalah beragamnya aktivitas komunikasi dalam kehidupan sosial manusia yang perlahan berpindah dari komunikasi tatap muka mengutamakan aspek bertemunya fisik secara nyata menjadi komunikasi tanpa batas dan disebut dengan komunikasi virtual yang berlangsung di dunia maya. Analisis kedua, di manakah perubahan sosial itu terjadi? Perubahan sosial akibat media Instagram ini terjadi di seluruh kalangan masyarakat yang dapat mengakses media sosial, terutama kaum remaja yang cepat sekali beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Analisis ketiga, kapan perubahan sosial ini terjadi? Perubahan sosial akibat media Instagram ini terjadi sejak terjadinya revolusi industri, di mana perkembangan teknologi semakin canggih dengan fasilitas yang dimunculkan oleh smartphone yang menyebabkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan kebiasaan tersebut semakin sering digunakan akan membudaya di kalangan masyarakat. Analisis keempat, kenapa perubahan sosial itu terjadi? Perubahan sosial akibat media Instagram ini terjadi disebabkan oleh faktor kemajuan teknologi yang bersifat interaktif seperti dunia maya yang mampu memfasilitasi setiap hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki minat yang tinggi untuk menggunakannya tanpa terkecuali mulai dari orang dewasa, para remaja, bahkan usia di bawah umur. Banyak mereka yang sudah memiliki akun pribadi. Hal tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan kenyataan ini memaksa masyarakat untuk turut andil berpikir maju, kreatif, dan inovatif di segala bidang. Dari pendidikan, ekonomi, hukum, sosial budaya, sampai gaya hidup perlahan-lahan mulai bertransformasi lebih dinamis dan praktis akibat fasilitas yang semakin canggih dan serba online. Ditambah lagi salah satu manfaat dalam media sosial Instagram ini sebagai media berkreasi dan menguatkan identitas diri yang menguatkan terjadinya sebuah perubahan sosial budaya. Analisis kelima, siapakah saja yang merasakan dampak perubahan sosial tersebut? Perubahan sosial akibat media Instagram berdampak kepada seluruh kalangan masyarakat, dari orang dewasa, para remaja, bahkan usia di bawah umur, terutama para pelajar, yang sangat terlihat dampak dari media sosial tersebut yang merubah kebiasaan hingga pola interaksi sosial mereka. Yang keenam, analisis yang keenam, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial? Dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial akibat media Instagram diantaranya adalah yang pertama, budaya lokal pribumi semuanya akan lenyap karena dominasi budaya barat tersebut, karena masyarakat secara massal melakukan perubahan besar dalam hidup mereka. Yang kedua, masyarakat pribumi akan merasa jenuh akibat munculnya proses pengaruh budaya global. Ini akan terlihat pada perubahan yang lebih ditekankan pada dimensi waktu.
Salah satu contoh yang akan terlihat adalah pengaruh dimensi waktu yang terjadi secara perlahan pada masyarakat pinggiran, di mana penghayatan budaya lokal akan membuat lenyapnya budaya tradisional di kalangan masyarakat pinggiran. Yang ketiga, terjadinya penyalahgunaan nilai budaya yang awalnya diterima oleh masyarakat tradisional namun kemudian disesuaikan dengan cara hidup lokal yang sudah ada. Yang keempat, pola pikir masyarakat akan mengalami kedewasaan, yaitu menerima kedatangan budaya barat melalui dialog dan pertukaran sosial. Masyarakat akan berusaha memberikan penilaian mereka secara lokal terhadap budaya baru yang mereka adopsi. Akibatnya akan terjadi perubahan antara unsur budaya yang datang dan yang menerima. Yang kelima, dampak bagi para pelajar dengan adanya media sosial seperti Instagram dapat merubah kepribadian para pelajar yang mulanya pendiam dan pemalu, tidak berani berbicara menjadi tidak punya rasa malu lagi, bahkan berani memberi komentar karena berbicara di internet bagi mereka bisa bersifat lebih bebas. Bab ketiga, analisis web 5W1H tentang konflik internal antara pemerintah Indonesia dengan pergerakan separatis Papua. Analisis yang pertama, konflik seperti apa yang sedang terjadi? Pada saat kemerdekaan Indonesia, pemerintahan Belanda telah mempersiapkan pemerintahan bagi Papua untuk memisahkan diri dari Belanda dan Indonesia, termasuk pembentukan badan legislatif, bendera, dan lagu kebangsaan untuk Papua. Namun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa wilayah Papua masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada perjanjian New York pada tahun 1962 tanpa melibatkan satupun masyarakat Papua. Golongan terpelajar pun yang berasal dari Papua pada tahun 1964 mengusahakan kebebasan Papua untuk memilih agar lepas dari Indonesia dan Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian upaya separatisme berkembang hingga lebih terstruktur dan mereka membantu suatu organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dunia akan usaha untuk kemerdekaan Papua dengan pembagian kerja yang terdiri dari kelompok bersenjata yang beroperasi di 3 wilayah yang berbeda, kelompok yang melaksanakan aksi protes dan demonstrasi, dan kelompok yang berbasis di luar negeri. Dikutip dari artikel BBC Indonesia, perlawanan bersenjata beberapa kali diluncurkan OPM terhadap masyarakat sipil pendatang dari luar Papua, mulai dilakukan pada tanggal 26 Juli tahun 1996 di Manokwari hingga tahun 2018 terjadi beberapa kali penembakan terhadap pekerja proyek Trans Papua, pekerja PT Istaka Karya, dan anggota BRIMOB, serta yang terakhir penyekapan terhadap guru dan tenaga medis yang bertugas di sana. Analisis yang kedua, di manakah konflik tersebut terjadi? Konflik ini terjadi pada masyarakat Papua, di mana pencetus gerakan separatis ini berasal dari sebuah organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Analisis ketiga, sejak kapan konflik itu terjadi? Konflik ini terjadi sejak terbentuknya sebuah organisasi yang bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada tahun 1965 yang memiliki tujuan mewujudkan kemerdekaan rakyat Papua dari bagian barat negara Indonesia hingga sampai saat ini belum berakhir. Analisis keempat, kenapa konflik tersebut bisa terjadi? Konflik ini terjadi disebabkan oleh terbentuknya OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang dilandasi dari berbagai masalah yang berasal dari pemerintahan Indonesia. Pusatnya pada masalah politik. Seluruh penduduk asli Papua berasumsi bahwa pemerintah pusat berbalik badan dalam pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat Papua. Hal-hal yang menyebabkan munculnya OPM adalah ketidakmampuan negara dalam penyeimbangan kebijakan politik terhadap kepentingan masyarakat Papua. Maka dari itu, rakyat Papua melakukan tindakan untuk mencari keadilan atas semua bentuk perlakuan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap Papua, menagih serta menuntut segala janji yang dilandasi oleh kebijakan yang adil pada seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh negara. Tetapi tak segala bentuk keadilan tersebut berlaku kepada Papua. Impian rakyat Papua hanyalah menjadi daerah
yang sejahtera serta makmur dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya. Namun semua itu hanyalah sebagai hiasan yang menempel layaknya seperti pajangan belaka. Wajar saja gerakan separatis muncul diakibatkan oleh kelalaian negara dalam memberikan perhatian serta keadilan. Analisis kelima, siapakah penyebab terjadi konflik tersebut? Aktor penyebab dari konflik ini adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dilakukan upaya separatisme terhadap pemerintah negara Republik Indonesia dengan alasan pemerintah pusat berbalik badan dalam pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat. Mungkin jika pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan kelalaian dalam memberikan perhatian serta keadilan, tidak akan adanya gerakan separatis ini. Analisis keenam, bagaimana cara untuk mengendalikan konflik tersebut? Dalam pemecahan atau pengendalian konflik ini, ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Wilson tahun 2011, yaitu pertama yaitu suatu pihak mengubah tujuan dengan mengubah prioritas. Kedua adalah para pihak yang bersangkutan mengubah tujuan mereka dengan berusaha menemukan titik di mana sumber yang dapat dibagi. Ketiga, horse trading. Yang keempat adalah share control. Yang kelima adalah menyerahkan kontrol kepada pihak lain. Yang keenam adalah arbitrasi atau jalur hukum. Dan yang terakhir adalah meninggalkan konflik begitu saja sampai terlupakan. Dalam penerapan resolusi konflik, pemerintah negara Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah pertama, perlawanan senjata sesuai dengan bab 1 buku kedua tentang kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana tindakan pemberontakan tersebut menurut pasal 108 termasuk kejahatan terhadap keamanan negara, dan gerakan separatis menurut pasal 106 tergolong upaya makar. Namun upaya penyerangan bersenjata antara ABRI dan OPM semakin menambah korban jiwa. Kedua, pemerintah negara Indonesia pada tahun 1971 hingga 1973 dalam penanganan lanjutan terhadap konflik ini dilakukan dengan cara selain militeristik, yaitu upaya nasionalisasi terhadap aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik, serta meninggalkan aspek-aspek asli mereka dengan tujuan menciptakan masyarakat sesuai dengan pengamalan Pancasila dan UUD 1945, yakni adil dan makmur. Namun upaya ini justru seakan membangun persepsi dari masyarakat Papua bahwa identitas dari budaya mereka tidak beradab dan terbelakang oleh Indonesia, sehingga semakin memicu anggapan kesenjangan budaya mereka dari Indonesia, menurut Sugandi tahun 2008. Ketiga, pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melakukan pemekaran Irian Jaya lewat Undang-Undang RI nomor 45 tahun 1999 oleh Presiden Habibie, dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pemekaran tersebut dilakukan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan masyarakat di daerah tersebut, sehingga memudahkan penguatan integrasi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kembali terjadi lagi, masyarakat Papua menolak kebijakan ini karena mereka menilai bahwa dalam pengambilan kebijakan ini tidak melibatkan suara dari masyarakat Papua. Keempat, penolakan ini selanjutnya mendorong pembentukan otonomi daerah Papua, di mana lewat ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999 dibahas suatu kerangka otonomi yang berusaha memenuhi tuntutan masyarakat Papua, yaitu untuk menghargai perbedaan kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Papua dengan mulai menindaklanjuti tuntutan atas perbedaan di aspek-aspek tersebut. Akhirnya disahkan oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Namun dalam pelaksanaan dan dukungan dari beberapa institusi pemerintah terkait juga belum efektif, hingga pada akhirnya berbagai upaya pemerintahan belum juga menunjukkan keberhasilan dalam menangani konflik ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya
Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.